Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadila Purnama dari kelas C Pendidikan Matematika ICP 2020, dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait topik barisan konvergen sebagai salah satu syarat tugas akhir mata kuliah analisis real yang diampuh oleh Bapak Dr. Ilham Minggi MSI. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum masuk ke materi, saya punya sedikit cerita nih tentang Archiles. Kisah ini menceritakan sebuah paradoks Zeno. Jadi pada suatu hari, Archiles, seorang atlet Yunani kuno, ini balapan lari dengan seekor kura-kura. Namun karena merasa akan menang melawan kura-kura, dia ngepur kura-kura 1 kilometer di depannya. Jadi kura-kura ini mulai balapan 1 kilometer di depan Archiles. Nah, katakanlah Archiles ini berlari pelan-pelan dengan kecepatan 6 km per jam. Sedangkan kura-kura ini dibantu dengan sepatu roda dengan kecepatan 3 km. Nah, pada saat Archiles berada di posisi start kura-kura tadi, kura-kura sudah menempuh 1,5 km. Karena kecepatan Archiles tadi 2 kali lipat dari kecepatan kura-kura. Nah, jadi ketika Archiles sampai di 1 km, kura-kura sudah sampai di 1,5 km. Nah, selanjutnya ketika di waktu kedua, ketika Archiles ini sampai di posisi saat waktu pertama di 1,5 km, kura-kura sudah berada di 1/4 kilometer di depannya. Nah, demikian seterusnya. Ketika Archiles sampai di posisi kura-kura sebelumnya, si kura-kura maksud saya sudah berada di sekian kilometer di depannya. Nah, pertanyaannya, kapan si Archiles ini akan bisa menyalip kura-kura? Nah, pertanyaan ini sebenarnya sama saja dengan berapa sih 1 ditambah setengah, ditambah 1/4, ditambah 1/8, dan seterusnya. Namun pada saat itu sayangnya konsep deret ini belum ditemukan oleh matematikawan Yunani kuno, dan Zeno ini akhirnya membuat cerita ini sebagai paradoks, seolah-olah Archiles ini tidak akan menang melawan si kura-kura. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari barisan dan limit barisan. Nah, di mana definisinya adalah ketika pemetaan X itu, di mana N dipetakan ke R, yang memetakan setiap bilangan N anggota dari N ke bilangan Xn anggota dari R, disebut sebagai barisan bilangan real atau singkatnya yaitu barisan. Nah, di mana nanti notasi barisannya itu adalah X kapital, dan anggotanya adalah Xn, di mana Xn ini adalah, di mana Xn dengan N-nya ini nanti akan bilangan asli, atau nanti akan muncul suku-suku yang berbaris, yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa notasi barisan Xn, ini Xn, N barisan N adalah anggota dari bilangan asli, itu berbeda dengan himpunan Xn dengan N anggota bilangan asli. Dimana kalau misalnya himpunan itu kan dinotasikan dengan kurung keriting. Nah, sebagai contoh nih, kalau misalnya notasi barisan -1 dipangkatkan N dengan N anggota bilangan asli, itu adalah barisan, maka anggota-anggotanya adalah -1, 1, -1, 1, dan seterusnya. Sedangkan jika -1 dipangkatkan N dengan N anggota dari bilangan asli adalah himpunan, maka anggotanya adalah hanya -1 dan 1. Nah, dalam notasi himpunan, anggota yang sama tidak ditulis berulang kali. Itu perbedaannya dengan notasi barisan dan juga himpunan. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari contoh-contoh barisan itu seperti apa. Yang pertama, di sini ada barisan C, yakni C. Nah, barisan C ini adalah barisan konstan. Nah, kenapa konstan? Karena dia nilainya tetap di tiap suku. Jadi, anggota-anggotanya adalah C, 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 dan seterusnya.
Lalu yang kedua ada barisan R pangkat N, yakni pangkat N ini adalah barisan geometri, di mana anggota suku-sukunya yakni R pangkat 2, R pangkat 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada juga sebuah barisan yang kadang didefinisikan secara induktif. Misalnya seperti X1 sama dengan 1, lalu Xn tambah 1 itu sama dengan Xn ditambah 1 per Xn, di mana N itu harus lebih dari sama dengan 2. Nah, barisan ini sama dengan barisan 1, 2, 5 per 2, 2 per 9 per 10, 29 per 10, dan seterusnya. Di mana 1 ini kita dapat dari mana? Dari X1. X1 sama dengan 1. Lalu suku selanjutnya Xn tambah 1, yaitu 1 tambah 1, sama dengan Xn tambah 1, X1 tambah 1 per X1, sama dengan 2. Lalu selanjutnya ada barisan Fibonacci yang didefinisikan secara induktif juga. Fibonacci ini juga didefinisikan secara induktif sebagai berikut, yaitu F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, lalu F selanjutnya yaitu Fn tambah 1 sama dengan Fn dikurang 1 ditambah Fn. Di mana N itu harus lebih dari sama dengan 2. Sehingga barisan ini sama dengan barisan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Selanjutnya, jika kita diberikan suatu barisan bilangan real Xn, lalu kita bertanya, apa yang sebenarnya akan terjadi kalau misalnya bilangan Xn itu N-nya semakin besar? Nah, muncullah definisi dari limit barisan, yakni di mana barisan Xn dikatakan konvergen ke suatu bilangan X anggota dari R, yakni R adalah bilangan real, apabila ini berlaku untuk setiap epsilon itu positif, terdapat K sama dengan K epsilon, anggota dari N, atau bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, itu berlaku ini, Xn dikurang X kurang dari nilai mutlak Xn dikurang X kurang dari epsilon. Nah, bilangan X dalam hal ini itu disebut dengan limit dari barisan Xn. Dan ini dinotasikan sebagai limit Xn. Jadi, limit Xn itu akan sama dengan X apabila berlaku setiap epsilon itu lebih dari 0. Terdapat K sama dengan K epsilon, anggota dari bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, itu berlaku nilai mutlak Xn dikurang X, itu kurang dari epsilon. Contohnya, kita ambil contoh limit 1 per N sama dengan 0. Nah, kita buktikan. Coba kita ambil epsilon itu lebih dari 0 sebarang. Nah, menurut sifat Archimedes yang sebelumnya kita sudah pernah dijelaskan, terdapat K anggota dari N bilangan asli sedemikian sehingga 1 per K itu kurang dari epsilon. Nah, akibatnya untuk setiap N lebih dari sama dengan K, itu akan berlaku 1 per N dikurang 0 sama dengan 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K kurang dari epsilon. Maka terbukti ya bahwa limit 1 per 6 itu akan sama dengan 0. Karena berdasarkan sifat Archimedes tadi dan berlaku bahwa 1 per N kurang dari 0 itu kurang dari 1 per N, maksud saya nilai mutlak dari 1 per N kurang dari 0 itu kurang dari epsilon. Jadi muncullah satu teorema nih yang mengatakan bahwa jika Xn konvergen, maka limit dari barisan Xn itu akan tunggal. Nah, teorema inilah yang akan disebut sebagai ketunggalan limit. Di mana ketika kita mau buktikan teorema ini, kita misalkan dulu Xn itu konvergen ke X dan juga ke Y. Nah, kita ambil kontradiksinya. Karena tadi kita mau limit dari barisan Xn ini tunggal, kita misalkan bahwa Y itu tidak sama dengan X. Karena kalau misalnya dia tunggal kan harusnya Y sama dengan X.
karena xn konvergen ke x dan juga ke y. Nah, karena y tidak sama dengan y, x maksud saya, kita ambil epsilon sama dengan 1/2 nilai mutlak x kurang y. Nah, maka terdapat K anggota dari nilai asli, bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan K, itu akan berlaku nilai mutlak xn dikurang x itu kurang dari epsilon, dan nilai mutlak xn dikurang y kurang dari epsilon. Nah, akibatnya nih, memiliki ketaksamaan segitiga, di mana nilai mutlak x dikurang y itu kurang dari sama dengan nilai mutlak x dikurang xn ditambah nilai mutlak xn dikurang y kurang dari 2 epsilon. Nah, karena 2 epsilon itu sama dengan nilai mutlak x dikurang y, sehingga di sini dikatakan bahwa nilai mutlak x kurang y itu sama akan kurang dari nilai mutlak x dikurang y. Nah, ini mustahil terjadi. Bagaimana bisa suatu unsur ya itu kurang dari dirinya sendiri, sehingga ini mustahil terjadi. Sehingga jika xn konvergen, maka limit dari barisan xn itu pasti tunggal. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke contoh latihan ya, dimana kita disuruh buktikan bahwa limit 1/n kuadrat ditambah 2 itu sama dengan 0. Nah, akan dibuktikan nih, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuktikan nih, bahwa harga mutlak dari 1/n kuadrat plus 2 kurang dari 0 itu harus kurang dari epsilon. Nah, jadi kita bisa lihat ya, bahwa nilai mutlak atau harga mutlak dari 1/n kuadrat ditambah 2 kurang 0 itu sama dengan harga mutlak dari 1/n kuadrat tambah 2. Di mana ini juga akan sama dengan 1/n kuadrat plus 2. Nah, coba kita perhatikan penyebutnya ya teman-teman. Kita tahu bahwa n kuadrat ditambah 2 itu pasti kurang dari lebih dari n kuadrat. Dan n kuadrat itu pasti lebih besar daripada n. Sehingga kalau misalnya kita inverskan masing-masing, dia akan menjadi 1/n itu pasti lebih besar daripada 1/n kuadrat. Dan 1/n kuadrat itu lebih besar daripada 1/n kuadrat plus 2. Sehingga didapat bahwa 1/n itu lebih besar daripada 1/n kuadrat plus 2. Maka kita bisa pindahkan ke sini ya, ke persamaan yang tadi kita buat. 1/n kuadrat plus 2 itu pasti kurang dari 1/n. Nah, selanjutnya kita ambil 1/epsilon kurang dari K, jika dan hanya jika 1/K-nya itu kurang dari epsilon. Sehingga kita dapat untuk n lebih dari sama dengan K, maka 1/n kurang dari sama dengan 1/K itu akan kurang dari epsilon. Jadi kita bisa lihat bahwa 1/n itu kurang dari epsilon. Maka dari proses ini kita bisa simpulkan harga mutlak dari 1/n kuadrat plus 2 dikurang 0 itu kurang dari epsilon. Maka terbukti ya bahwa limit 1/n kuadrat plus 2 itu benar. Hasilnya adalah 0. Konvergen ke 0. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh lainnya lagi, di mana kita disuruh buktikan bahwa limit dari 2n plus 1 per n plus 4 itu sama dengan 2. Nah, kita akan buktikan bahwa harga mutlak dari 2n plus 1 per n plus 4 dikurang 2 itu kurang dari epsilon. Sama seperti prosesnya tadi, yang pertama kita operasikan dulu ya yang di dalamnya. 2n plus 1 per n plus 4 dikurang 2 itu kita kalikan, kita samakan penyebutnya, lalu kita kalikan sehingga menjadi 2n plus 1 per n plus 4 dikurang 2n plus 4 per n plus 4. Akan menghasilkan harga mutlak dari 2n plus 1 dikurang 2n dikurang 8 per n plus 4. Nah, ini kita sederhanakan menjadi harga mutlak dari minus 7 per n plus 4. Nah, harga mutlak minus 7 per n plus 4 itu sama dengan 7 per n plus 4.
Nah, kita perhatikan lagi dengan konsep yang sama sebelumnya, penyebutnya N plus 4 itu pasti kurang dari N. Sehingga 7 per N plus 4 itu kurang dari 7 per N. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa, kita simpulkan bahwa nilai mutlak dari 2N plus 1 per N plus 4 itu terus kita kurangkan dengan 2, itu kurang dari 7 per N. Nah, kalau misalnya epsilonnya itu lebih dari 0, maka 7 per epsilon pasti lebih dari 0. Karena 7 dibagi dengan bilangan positif apapun, itu akan lebih dari 0. Nah, maka berdasarkan sifat Archimedes, jika ada K anggota dari N, atau bilangan asli sedemikian sehingga 7 per epsilon kurang dari K, itu jika dan hanya jika 7 per K kurang dari epsilon. Nah, jika N itu lebih dari sama dengan K, maka 7 per N itu kurang dari sama dengan 7 per K. Sehingga 7 per K itu kurang, kita tahu bahwa 7 per K itu kurang dari epsilon. Maka kita dapat bahwa 7 per N itu kurang dari epsilon. Nah, kita bisa simpulkan akhirnya bahwa nilai mutlak dari 2N plus 1 per N plus 4 kurang 2 itu kurang dari epsilon. Sehingga terbukti ya bahwa limit dari 2N plus 1 per N plus 4 itu benar, bahwa hasilnya adalah 2 atau konvergen kedua. Nah, sekianlah tadi terkait materi barisan dan limit barisan. Semoga teman-teman menangkap tadi apa yang telah dijelaskan mulai dari definisi, teorema, dan juga tadi contoh-contoh serta pembuktiannya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.